saluran tilawaah Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwatul Islam, kaum muslimin dan muslimat, para pemerhati roja yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan Senin pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan kajian kita seputar menuju negeri abadi yang masuk ke dalam pembahasan karakteristik surga yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafidhahullah Ta'ala, yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini beliau dapat meluangkan waktunya di tengah kesibukan beliau di studio Roja. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah khair. Di akhir sesi nanti, bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan pada kesempatan pagi hari ini, Anda dapat bertanya melalui telepon di 0218236543 atau melalui chat WhatsApp di 0819896543. Ikhwatul Islam, kaum muslimin dan muslimat, mari kita sama-sama simak pemaparan materi kepada Ustadz Ali Nur. Fadhil mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam lanjutan kajian menuju negeri abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannatu wan Nar, di mana untuk kesempatan kali ini kita akan bahas tentang karakteristik surga atau sifat surga atau bagaimana gambaran tentang surga. Ikhwah azallahu wa iyyakum, berbicara tentang surga, karakteristiknya kembali kita ingatkan bahwasanya karena ini merupakan gaib, perkara gaib, ilmu gaib, maka ketika kita berbicara tentang surga dan surga itu merupakan masalah gaib, berarti terkait dengan pembicaraan karakteristiknya juga ya harus berdalil. Karena info yang valid tentang masalah ini yaitu dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib ikhwah, al-jannatu la mislalaha, surga itu tidak ada yang sebanding dengan dia. Ikhwah, untuk mengetahui suatu benda, maka kita harus mengetahui dua hal. Pertama,
definisinya. Yang kedua, yaitu ada pembandingnya. Ada pembandingnya. Misalnya ikhwah, kalau di Arab sana ada hewan yang disebut dengan dop. Mungkin bagi sebagian orang Indonesia masih asing yang namanya dop. Apa itu dop? Ya kita katakan bahwasanya hewan yang hidup di padang pasir. Itu jenisnya bagaimana? Bagaimana bentuknya? Atau apa yang semisalnya? Mungkin untuk mendekatkan gambaran tentang dop ini, kita bisa katakan, ya mirip iguana misalnya. Mirip kadal misalnya. Demikian ikhwah. Tapi dia jenis lainnya. Walaupun tidak sama, tapi minimal adalah tergambar. Ya, adalah tergambar dalam benak kita, ini hewan jenis apa. Tidak tergambar lagi bahwasanya ini hewan jenis burung, ini hewan jenis kambing, ini hewan jenis ular. Tidak lagi. Karena sudah dipersempit gambarannya. Demikian ikhwah. Jadi dengan demikian kita bisa memberikan gambaran, bisa terbentuk gambaran dalam benak kita. Ketika kita bicara masalah surga, ya, yang membuat kita menjadi sulit, yaitu tidak ada yang sebanding dengan nikmat surga. Walaupun di sana, walaupun dalam ayat disebutkan ada anggur, ada kurma, ada rumman, ada delima, ada wanita-wanita cantik, ada istana. Namun apa yang tergambar dalam benak kita bukan seperti itu surga. Surga itu jauh melebihi dari apa yang tergambar dalam benak kita. Oleh karena itu penulis mengatakan na'imul jannah yufawwiqul was. Nikmat surga itu melebihi satu gambaran. Wa yaksuru dunahul khiyal. Di mana tak terkhayalkan, tak tergambarkan, laisa na'imuha nadhirun fi ma ya'lamuhu ahlud dunya. Di mana penduduk dunia tidak bisa membandingkan dengan nikmat-nikmat yang dia dapati di dunia. Seperti misalnya ketika Rasulullah SAW, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang para bidadari di surga yang digambarkan dengan bidadari yang cantik jelita, begini begitu, nanti ada detailnya. Permasalahannya adalah wanita yang cantik yang pernah kita lihat. Berarti kan itulah file yang masuk dalam benak kita. Ya, itulah file yang pernah masuk dalam benak kita. Permasalahannya adalah wanita yang tercantik yang pernah terbayangkan oleh seseorang, bidadari yang cantik itu masih jauh dari itu. Ya, masih jauh lebih dibandingkan apa yang sedang kita bayangkan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan salah satu makanan penduduk surga walahmut thair, ya, mimma yashtahun, yaitu daging burung. Mungkin tergambar kita lah, mungkin di antara kita ada yang pernah makan burung bakar, mungkin ada yang pernah makan gulai burung. Ya kita rasakan lezat. Tetapi apa yang hakikinya yang ada di surga itu jauh dari apa yang kita bayangkan. Sehingga benak kita itu terbatas, tidak bisa menjangkau. Tidak bisa menjangkau bagaimana tergambarnya nikmat-nikmat surga. Apalagi misalnya istana, ya istana. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang istana surga itu bagaimana, bangunan surga itu bagaimana. Permasalahannya, ya mungkin kita di antara kita pernah masuk ke istana yang termegah di dunia ini, ya. Belum ada yang menandinginya, atau bangunan yang termegah di dunia ini, yang paling indah di dunia ini, yang semua fasilitas yang VVIP, yang high class. Ikhwah, ya, yang terhebat, yang tertinggi, yang terhigh classnya, istana manapun, bangunan manapun, untuk surga itu belum ada apa-apanya. Makanya nggak terbayang oleh kita. Itu bagaimana sebenarnya istana-istana surga.
Itulah ikhwah azallahu wa iyyakum yang akan dijelaskan di sini. Wa mahma tarqan nasu fi dunyahum, semaju apapun manusia dalam masalah dunia mereka, fasayabqa ma yablughunahu amran hayyinan binisbatin dinaimil akhirah. Maka urusan mereka, nikmat-nikmat yang pernah mereka ketahui, ya, sejauh apapun dia, semaju apapun, sehebat apapun seseorang di dunia ini, sekaya apapun dia, sehebat apapun nikmat yang ada dia miliki, maka itu masih terlalu rendah jika dibandingkan surga. Bayangkan ikhwah, itu gimana jadinya? Gak terbayang kita. Seperti yang pernah kita bahas bahwasanya sebagaimana panca indera kita terbatas, kita bisa melihat tapi terbatas. Tidak bisa melihat apa yang ada di balik dinding. Kita bisa mendengar tapi pendengaran kita terbatas. Kita bisa mencium aroma tapi itu pun terbatas. Semua panca indera kita itu terbatas. Apabila panca indera kita itu terbatas, berarti nalar kita juga terbatas. Dan urusan akhirat itu semuanya itu berada di luar nalar manusia, di luar akal manusia. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Oleh karena itu, semaju apapun seseorang, sehebat apapun orang, sekaya apapun seorang, sehebat apapun, setinggi apapun fasilitas yang dia dapatkan, maka itu masih terlalu rendah jika dibandingkan akhirat, jika dibandingkan surga. Ikhwah, bukan rendah ya, tapi masih terlalu rendah jika dibandingkan dengan akhirat. Kemudian ikhwah azinallahu wa iyyakum, fal jannatu kama warada fi ba'dil athar la misla laha. Surga itu sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa athar, la misla laha, tidak ada bandingannya, tidak ada tandingannya. Huwa nurun yatala'la'u, raihanatun tahtazzu, wa qasrun musyayyadu, wa nahrun mutarradu, wa faqihatun nadhihatun. Dia adalah nurun yatala'la'u. Surga itu bagikan cahaya yang gemerlap. Ikhwah, surga itu cahaya yang gemerlap. Kalau kita bayangkan, kalau tempat itu terang benderang, gemerlap, ya kita tidak nyaman di situ ya, ikhwah. Kalau tempatnya cahaya itu ya sederhana, ya, apabila kita memang tak butuh cahaya, kita hanya butuh ya cahaya redup misalnya. Kalau kita butuh terang itu ketika kita buat jualan, kita butuh terang supaya bagus penampakan daripada barang-barang dagangan kita. Tapi ketika kita baca, kita hanya butuh cahaya itu hanya di tempat kita baca. Tapi kalau satu tempat itu terang benderang semua, ikhwah, ya tidak nyaman. Tapi surga itu begitu, nggak masuk nalar kita. Bagaimana mungkin nikmat apabila tempat tersebut terang benderang, itu gimana? Tapi begitulah surga. Kemudian raihanatun tahtazzu, dia yang aromanya semerbak, yang istananya itu megah, dan sungainya itu mengalir, buah-buahannya itu sangat lezat. Kemudian wa zaujatun hasanaun jamilatun, dan para istri yang ada di surga sangat cantik-cantik dan jelita. Wa hulalun kathiratun, harta ataupun perhiasan yang melimpah ruah. Fi maqamin abada, di tempat yang kekal abadi. Fi habratin wa nadratin, dalam keceriaan dan dalam kebahagiaan. Abadi dalam keceriaan dan dalam kebahagiaan. Fi daurin aliyatin salimatin bahit, yaitu di sebuah kampung yang tinggi, ya, yang megah dan yang aman. Bayangkan ikhwah, semua nikmat itu ada pada surga. Ada pada surga. Bahagia,
ikhwah, di dunia kita ada sih bahagia, ada sih ceria, tapi ingat, di dunia tidak ada yang kekal. Mereka yang bahagia tidak akan bahagia selamanya. Suatu saat dia akan merasa kesedihan. Ketika seorang itu sedih, tidak sedih selamanya. Suatu saat dia akan merasakan juga bahagia. Itu dunia, ikhwah. Tapi dalam surga, Masya Allah, bahagia, 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 dan tidak ada batas bahagianya. Bahagia yang tidak akan terhenti dengan sebuah kesedihan. Karena setelah bahagia itu hanya menunggu bahagia. Di setelah bahagia itu akan menunggu keceriaan. Setelah keceriaan akan menunggu kebahagiaan. Begitu terus. Tidak ada setelah bahagia itu akan menunggu penderitaan. Tidak. Ya, tidak ada. Itulah surga. Kemudian dia abadi di kampung yang megah. Demikian ikhwah. Jadi pernyataan-pernyataan ini ikhwah, azinallahu wa iyyakum, sebenarnya yang nggak bisa kita bayangkan itu bagaimana. Ya, tak terbayangkan. Kalaupun masih terbayangkan kita kemegahan surga itu masih yang terbayang kita yang pernah kita lihat di dunia. Karena manusia itu dia akan berpikir sesuai dengan input data yang ada pada dia. Sejauh mana input datanya, segitulah dia bisa benalar. Sama seperti kalau anak-anak TK begitu kan ikhwah. Ketika dia pelajarannya hitung-hitung, masih hitungan-hitungan, tambah-tambah, kurang-kurang. Makanya kalau dikasih dia soal misalnya diferensial, dikasih soal-soal limit misalnya, nggak akan paham. Diberi soal akar sekian, kemudian X kali Y kuadrat segala, nggak akan mengerti mereka apa ini. Demikian. Karena apa ikhwah? Input data mereka itu masih terbatas. Itu di dunia loh ikhwah. Artinya manusia itu punya input data yang terbatas sesuai dengan yang masuk dalam nalar dia. Itu ikhwah. Ketika semakin tinggi ilmu pengetahuan dia, maka semakin banyaklah hal-hal yang mustahil yang tadinya dia rasakan, ternyata tak mustahil. Ya, ternyata tak mustahil. Semakin maju ilmu pengetahuan dia, apa yang tadinya dia rasa nggak mungkin, ternyata mungkin. Sesuai dengan kemajuan teknologi, sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan seseorang. Jadi, yang masuk akal dia sesuai dengan input data yang masuk pada dirinya. Oleh karena itu, ketika kita membayangkan kenikmatan yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa, apalagi kemegahan yang luar biasa, dan seterusnya, maka ketahuilah itu belum apa-apa jika dibandingkan nikmat surga. Ya, belum ada apa-apanya. Bahkan kita gunakan kalimat tadi, itu masih terlalu rendah jika dibandingkan dengan surga. Terus surga itu bagaimana? Gak bisa terbayangkan. Waqad sa'ala as-sahabatu Rasulullah SAW an bina'il jannah. Ada seorang sahabat pernah bertanya tentang bagaimana sih bangunan-bangunan yang ada di surga. Karena kan kita sering mendengar akan dibangunkan untuk dia di surga, seperti man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan untuk dia satu rumah di surga. Kemudian juga kita pernah mendengar man qara'a surat al-ikhlas 10 marrat banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membaca surat al-ikhlas 10 kali, maka dibangunkan untuk dia satu rumah di surga. Disebutkan banyak bangunan. Terus tuh bangunan tuh bagaimana? Tentu kalau mereka yang hidup mungkin di suatu tempat yang badawi, yang dia hanya pernah melihat rumah-rumah yang dibangun dari tanah, mungkin hanya sebegitu saja. Semegah-megahnya rumah yang dibangun dari tanah, hanya sampai di sanalah yang bisa terpikir dalam benaknya. Walaupun luar dari tanah, dalamnya mewah, tapi sebegitulah. Ketika seorang agak ke suatu tempat yang lebih maju misalnya, bangunan-bangunannya sudah mulai pakai tembok, tidak pakai tanah lagi, tentu jauh lebih indah dibandingkan bangunan-bangunan yang terbuat dari tanah. Demikian ikhwah. Terus ketika dia pindah lagi ke tempat yang jauh lebih modern bangunan-bangunannya, bangunan-bangunan mencakar langit,
dengan berbagai macam fasilitas yang mewah yang memanjakan manusianya, penghuninya. Maka muncul nalar berikutnya. Udah mulai meningkat nih. Kenapa? Dia sudah melihat yang lebih indah. Yang mungkin kalau apa yang dia lihat diceritakan oleh orang Badawi yang memang dia hanya pernah melihat rumah terbuat dari tanah, kalau diceritakan bahwasanya di sana ada bangunan yang tingginya sampai sekian ribu meter, dia tak masuk akal dia bagaimana mungkin di tanah apa bisa sanggup setinggi itu. Nah, demikian ikhwah. Karena apa? Karena input datanya hanya sampai di situ. Dia belum melihat yang lain. Demikian juga ikhwah azallahu wa iyyakum halnya dengan surga. Kita karena belum sampai inputnya seperti itu. Kita hanya mendengar. Dan Allah sudah beri pakem, sudah Allah stop, the titik. Artinya tidak ada bandingan satupun yang ada di dunia. Tidak ada. Satu pun tidak ada sebanding dengan dunia. Satu pun, bahkan terlalu jauh perbedaannya antara bumi dan langit. Ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana sih bangunan surga itu? Fa'asma'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ijabati wasfan wa ajaban. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan kepada kita sebuah jawaban tentang karakteristik yang sangat mengagumkan. Karakteristik yang memang sangat mengagumkan. Wa yaqulu alaihi salam fi sifati bina'iha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang bagaimana karakteristik bangunannya. Apa kata beliau, ikhwah? Labinatun min dhahabin wa labinatun min fiddatin. Batu batanya itu terbuat dari emas dan perak. Jadi di surga itu bangunan-bangunannya itu dibangun dari batu bata. Ada dua jenis batu bata. Batu bata terbuat dari emas dan batu bata yang terbuat dari perak. Tidak seperti yang kita sekarang. Kita sekarang ada batu bata yang terbuat dari tanah liat. Itu pun kalau di daerah Sumatera Utara itu ada batu bata jumbo katanya yang besar. Ada yang batu bata kecil. Ada yang dari tanah yang berpasir. Ada yang full tanah liat. Dan punya harga yang berbeda-beda. Ada lagi bangunan yang terbuat dari batu yang putih itu agak besar. Demikian ya. Terbuat dari itu. Ada yang dicor, demikian ikhwah, ya. Di surga tidak ada terbuat dari benda-benda ini benda-benda hina semua di surga, nggak guna di surga. Demikian, ya. Jadi bagaimana? Batu batanya itu hanya ada dua jenis. Batu bata dari emas dan batu bata dari perak. Inilah bahan bangunan material untuk membangun istana-istana surga. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Bayangkan saja kalau ada orang membangun rumah di dunia ini, kan dia beli batu bata tuh turun dari truk disusun. Bayangkan saja tuh batu bata tuh emas semua. Gimana itu ikhwah? Ya, batu bata tuh emas semua. Sampingnya emas, tumpukan saya lagi itu perak. Enggak terbayangkan kan gimana? Itu saya sudah nggak masuk akal itu dari mana? Kecuali kalau pabrik emas lah. Demikian ikhwah. Jadi batu batanya dari emas dan ada batu bata dari perak. Wa matlahal misk al-adfar. Matlaha itu ikhwah, ada yang menyebutkan kalau kita bangun rumah itu kan batu bata itu taruh semen supaya bisa lekat antara satu batu bata dengan batu bata yang lain. Nah, demikian. Jadi sisipannya. Ada yang menyebutkan matlah itu yaitu plasterannya. Allahu alam ya kalau di Jawa plaster juga namanya? Plaster juga namanya. Plaster ya. Plasternya itu kan setelah ada batu bata kemudian kan diplaster tuh dilapis. Nah, itu diplaster. Jadi ada yang menyebutkan pelekat antar batu bata itu, ya, pelekat antar batu bata itu dikatakan matlaha, ada yang menyebutkan plasternya. Jadi intinya apapun, apakah dia untuk pelekat antar batu bata maupun plasterannya itu miskun azfar. Al-miskul azfar, yaitu minyak kesturi yang sangat harum. Minyak kesturi yang sangat harum. Ikhwah, misik ini ikhwah pada dasarnya dia dia bukan berupa minyak.
tapi dia berupa seperti tepung yang berminyak, begitu kira-kira. Itulah dia. Jadi kalau antum pernah melihat lemak lah begitu, lemak yang dikeluarkan dari tubuh hewan, itu kan dia putih berlemak begitu kan, tapi dia bukan minyak. Karena kalau minyak ini nggak akan mungkin bisa melekatkan batu bata. Jadi dia seperti tepung, tapi tepung yang berminyak. Lebih kurang begitulah yang namanya misk. Itu yang dijadikan pelekat antara batu bata dengan batu bata yang lain, atau jadikan plasterannya batu bata. Batu bata yang terbuat dari emas dan perak tadi. Intinya matlaha al-miskul azfar. Plasterannya yaitu minyak kasturi yang aromanya sangat harum. Kemudian wahasba'uha lu'lu wal yakut, dan kerikilnya itu terdiri dari lu'lu dan yakut. Lu'lu ini ikhwas, sebenarnya asal lu'lu itu batu yang keluar dari laut, itu berwarna-warna dari laut. Wal yakut ya permata. Kita katakan saja lebih mudah. Adapun kerikilnya terdiri dari intan permata. Bayangkan ikhwah, kerikilnya intan permata. Sementara intan itu luar biasa harganya kan, tapi di surga nggak ada artinya. Di surga nggak ada artinya. Emas perak nggak ada artinya di surga, itu untuk buat bangunan. Kita masya Allah, yang emas itu simpan-simpan, disayang-sayang. Ya, harta yang paling berharga, logam yang mulia. Manusia menamakan emas itu logam mulia. Memang dimuliakan dia. Ini kan tidak direcehkan, tapi di surga nggak laku. Di surga itu ya untuk bangunan. Demikian. Logam yang sangat dimuliakan manusia, disimpan dan merupakan standarisasi kekayaan seorang di surga untuk bahan bangunan. Ya, di surga untuk barang bangunan, bahan bangunan. Bangunan surga. Kemudian kerikilnya intan permata. Ikhwah, pernah lihat orang ngecor, jadi kan campur kerikil, pasir gitu kan. Itu campurannya nanti minyak misik, campurannya intan permata, bayangkan ikhwah. Begitulah. Jadi, kalaupun halamannya banyak kerikil, intan permata semua. Kemudian, wa turbatuha za'faran. Tanahnya itu za'faran. Za'faran ini juga wangi-wangian. Bayangkan, tanahnya za'faran. Mayyadakhuluha yan'amu wala yab'as. Yang masuk ke dalamnya akan merasakan nikmat kebahagiaan dan tak pernah ada rasa sedih. Sudah tamat yang namanya kesedihan. Selangkah seseorang masuk ke surga, tamatlah kesedihan. Tak ada lagi kesedihan, sekecil apapun. Pantang ada kesedihan di surga, kira-kira, ikhwah. Ya, awal sekali dia menginjakkan kakinya di dalam surga. Jadi sesaat itu dia akan bahagia, terus bahagia. Tidak ada menunggu penderitaan nggak ada. Tidak ada kesedihan setelah kebahagiaan, tidak ada. Ya, makanya ikhwah tadi disebutkan dia abadi, kekal, bahagia yang kekal. Intinya hanya bahagia, di surga itu hanya ada bahagia. Man yadkhuluha yan'amu wa la yab'asu. Yang masuk surga dia akan merasakan kenikmatan dan tidak akan pernah merasa kesedihan. Wa yakhludu wa la yamut. Kekal tak mati-mati. Seperti yang sudah kita pelajari di kajian-kajian sebelumnya, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memasukkan penduduk surga ke surga, penduduk neraka ke neraka, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kematian dalam bentuk kambing. Fa'utiyal maut kamislih kabsh. Datangkanlah kematian itu seperti kambing. Fayuzbahu ma bainal jannati wan nar. Dan disembelihlah kambing ini, kematian yang sudah berupa kambing, di antara surga dan neraka. Fayaqul, dan Allah pun katakan, ya ahlal jannati khulud la mauta fiha. Wahai penduduk surga, kekal, tidak ada lagi kematian. Wa ya ahlal jannah, wahai penduduk neraka, wa ya ahlal nar, wahai penduduk neraka, khulud la mauta fiha. Kekal, tak ada lagi mati. Bedanya, kalau surga itu bahagia, abadi. Neraka,
neraka itu sedih, menderita, celaka, sedih, menderita, abadi. Udah. Ketika seorang masuk neraka, tidak ada lagi rasa bahagia. Titik, selesai. Pantang ada bahagia dalam neraka. Jadi yang masuk ke dalamnya menderita selamanya. Saking menderitanya Allah mengatakan la yamutu fiha wa la yahya. Tak hidup dan tak mati. Tak hidup dan tak mati. Ikhwah, di dunia ini kalau orang sangat menderita, mati dah, selesai ceritanya. Dia dibakar misalnya. Setelah dimakan 5-6 menit, matilah dia, selesai penderitaannya. Rasa bakar, rasa luka bakar sudah dia tidak rasakan lagi. Tapi di neraka dia akan dibakar dan dia tidak akan pernah mati, dan dia akan merasakan bakaran neraka itu selama-lamanya. Oleh karena itu ikhwah, ketika pertama sekali dia menginjakkan kakinya di neraka, maka sudah tidak akan ada lagi kebahagiaan. Habis, pupus. Habis. Dia akan menderita selama-lamanya dalam neraka. Betul-betul jomplang antara surga dan neraka. Ya. Itu ikhwah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari adab neraka dan mengumpulkan kita semua dalam surganya kelak. Kemudian, wa yakhludu wa la yamut. Dalam surga itu kekal dan tidak akan pernah mati. Tapi ada satu ikhwah, seorang yang kepingin hidup lagi ada, kepingin balik lagi ke dunia ada. Ada satu orang yang mati, dia tewas dalam jihad fisabilillah. Ketika dia meninggal dunia, kemudian dia sudah lihat surga, dia kepingin balik lagi ke dunia. Kemudian Allah bertanya ini, ada nggak yang kalian butuhkan setelah mendapatkan nikmat surga ini? Semua mengatakan tidak ada, ya Allah, semua sudah cukup, sempurna. Hanya ada satu orang. Ketika Allah tanya terus, kata orang ini, ya Allah, aku minta satu. Apa itu permintaanmu? Aku ingin hidup lagi di dunia, perang lagi, mati lagi. Itu permintaannya. Ya. Kalau bisa berkali-kali, udah tewas, mati, hidup lagi, perang lagi, mati lagi, begitu dalam jihad fisabilillah. Dikarenakan dia lihat bagaimana keistimewaan dan fadilah daripada al-qatl fisabilillah, yaitu tewas dalam jihad fisabilillah. Wala yabla thiyabuhum, pakaian mereka tidak ada usang. Jadi pakaian yang pertama mereka pakai tidak akan pernah usang dan tidak ada bosan-bosan. Bedakan ikhwah, sebagus-bagus pakaian yang kita pakai di awal kita membelinya, setelah sekian lama kita akan merasa bosan dengan pakaian itu dan kita akan membeli pakaian yang baru. Walaupun terkadang kita katakan masih bagus sih pakaiannya, tapi tetap saja kita kepingin pakaian yang lebih baru. Itulah manusia. Dia tidak akan pernah puas. Kalau dia nggak bersyukur pada nikmat Allah, dia nggak akan pernah puas. Makanya kalau kita lihat ikhwah azanallahu wa iyyakum, manusia-manusia yang di kota, di Jakarta misalnya, ketika weekend, kemana mereka pergi? Mereka pergi ke puncak, ke gunung. Demikian. Orang gunung ketika dia weekend, kemana perginya? Mereka kepingin ke tempat keramaian. Di tempat mereka sepi, kepingin perginya ke kota, ramai. Mereka yang hari-hari makan daging, steak, wagyu, dan lain-lainnya, kalau itu saja yang dia makan, dia kepingin makan sayur lodeh, apalagi sayur asam. Demikian ikhwah, dia kepingin yang itu. Padahal yang hari-hari yang makan sayur lodeh, makan sayur asam, kepinginnya makan daging. Mereka yang hidupnya di laut, kepinginnya ke gunung, ke kota. Itu sementara orang kota, orang gunung kepinginnya ke laut. Begitu ikhwah. Nggak ada yang membuat mereka puas. Kalau tidak dikarenakan syukur kepada Allah, manusia ini nggak akan pernah puas. Beda halnya ketika dia masuk surga. Dia merasa puas sepuas-puasnya. Karena dia merasa tidak ada nikmat yang melebihi ini semua. Bahkan baju yang dia pakai untuk pertama sekali itu tak pernah usang dan dia tetap suka dengan baju itu. Begitulah ikhwah. Luar biasa, Masya Allah. Ya. Wa thiyabuhum lam tubla. Ya. Wa la tubla thiyabuhum. Tidak usang pakaiannya. Wa liyufni syababuhum. Dan masa mudanya juga tak berakhir. Ya, masa muda berakhir. Jadi orang-orang yang masuk surga itu muda, terus muda. Demikian ikhwah, tak pernah tua. Itulah ikhwah. Ya, berbeda terbaliklah dengan dunia. Di dunia ini kan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah khalaqakum min dha'fin, summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah,
Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan wa syaibah. Allah yang telah menciptakan kalian itu tadinya lemah. Kemudian setelah lemah dirubah menjadi kuat. Kemudian setelah kuat akan dirubah lagi menjadi lemah dan tua. Demikian ikhwah. Ya, rambut kita ketika lahir dia hitam. Di penghujung usia dia akan memutih. Ya, dia akan memutih. Walaupun ada orang-orang yang berusaha untuk terlihat tetap muda, apalagi kalau kita lihat kaum ibu-ibu, dia mengoleskan berbagai macam krim-krim yang anti-aging katanya, yang supaya awet muda. Demikian ikhwah. Ya boleh terlihat awet muda, tapi ajalnya kan nggak bisa diperpanjang. Tetap saja dia akan mati. Kalaupun dia pintar menggunakan obat-obat skincare segala macam supaya dia tetap muda, kalaupun dia dibiarkan usianya panjang, itu akan tetap tua. Demikian ikhwah. Hanya ini memperlambat ketuaan saja. Itulah ikhwah. Tetapi di surga, orang-orang yang ada di surga semuanya muda dan tidak pernah tua. Ya. Jadi kan cantik-cantik, ganteng-ganteng, gagah-gagah, tak pernah tua-tua. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ada uban nggak nanti ya di sana? Allahu a'lam bishawab. Di sini dikatakan muda, masalah uban nggak ada dibicarakan, jadi nggak usah kita bicarakan. Ya, walaupun uban itu merupakan tanda-tanda penuaan, tapi nggak ada dibicarakan masalahnya. Ya sudah, kita nggak usah bicarakan masalah uban. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian wa sadaqallahu haitsu yaqul, benar apa yang dikatakan Allah di mana dia berfirman, fa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Apabila kamu melihat, kamu perhatikan surga, maka kamu akan simpulkan di situ merupakan nikmat dan kerajaan yang sangat besar. Nikmat dan kerajaan sangat besar. Ikhwah, mungkin kalau kita lihat sekarang para raja-raja dengan harta yang mewah, harta yang melimpah, dan kemewahan yang sangat luar biasa, harta mereka, uang mereka itu unlimited, tidak terbatas. Demikian uang mereka, harta mereka melimpah ruah, kemegahan, kemewahan yang mereka buat untuk sekeliling mereka. Maka itu belum ada apa-apanya dibanding penduduk surga. Bahkan dibandingkan penduduk surga yang paling rendah sekalipun, belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Al-Insan ayat 20. Wa ma akhfahu Allahu 'anna min na'imil jannati syai'un 'azimun la tudrikul 'uqul. Apa yang masih Allah rahasiakan dari kita tentang nikmat surga yang hakiki yang sangat agung itu sebenarnya belum bisa kita nalar. La tudrikul 'uqul, tak sampai akal kita untuk memikirkannya. Wala tasilu ila kanhi al-afkar, pemikiran kita juga tidak sampai pada derajat itu. Allah mengatakan dalam surat Sajdah ayat 17, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dirahasiakan kepada mereka min qurrati a'yun, dari berbagai macam kenikmatan surga. Jazaa'an bima kanu ya'malun, itu diperuntukkan, balasan yang diperuntukkan untuk orang-orang yang beramal soleh. Demikian ikhwah. Di sini memang Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan surprise yang luar biasa bagi orang-orang yang bertakwa. Surprise yang luar biasa untuk orang yang bertakwa. Dia diberi nikmat yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Surprise yang tak terbayangkan ikhwah. Ya, tidak terbayangkan oleh benak kita, oleh pikiran kita. Belum pernah dilihat sebelumnya. Belum pernah terbayangkan. Dan belum pernah terbetik. Tuh, belum pernah terbetik. Begitulah ikhwah. Kebahagiaan yang Allah siapkan, Allah rahasiakan, tidak disebutkan bagaimana yang hakikinya kepada manusia. Wa qad jaa'a fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah berfirman, berarti ini termasuk hadis qudsi.
Allah berfirman, a'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Kata Allah, aku sudah siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Aku sudah siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Apa yang telah Allah siapkan? Nikmat apa yang Allah siapkan untuk hamba-hamba yang soleh? Ma la 'ainun ra'at, yang tak pernah terlihat oleh mata. Maksudnya tak pernah terlihat oleh mata para hamba. Ya, tidak pernah terlihat oleh mata para hamba. Wala udhunun sami'at, tak pernah juga terdengar oleh telinga. Wala khatara qalbil bashar, lebih dahsyat lagi, dan tidak pernah terbetik sedikit pun dalam hati. Demikian ikhwah. Kalau ada orang-orang yang terkadang mendesain sebuah rumah dengan meniru benda-benda yang aneh lah, misalnya dengan lekukan-lekukan yang mungkin dianggap tak masuk akal oleh para arsitek, ya. Demikian ikhwah. Dalam surga itu nanti lebih tak masuk akal mereka. Lebih tak masuk akal. Demikian ikhwah. Kan kalau para yang menggambar bangunan itu kan mereka ya yang penting indah. Sementara pengaplikasian ini kan orang tersendiri, yang corannya bagaimana, tulang betonnya bagaimana, karena kalau salah dia runtuh. Tetapi nanti di surga, apa yang mereka buat yang dianggap mustahil, tidak ada mustahil bagi di dalam surga, dan apa yang mereka lihat, bangunan yang mereka lihat tak pernah terbetik dalam hati mereka. Kalau kita bukan orang-orang arsitek, bukan orang-orang desain, gambar bangunan, ya mungkin sangat sederhana. Tapi kalau mereka kan sudah memang ilmunya di sana, mereka tentu lebih banyak input data tentang masalah bangunan-bangunan yang menakjubkan. Kemudian ikhwah, ya, wala khatara ala qalbil bashar, tidak akan belum pernah terbetik dalam hati siapapun, termasuk para ahli bangunan. Kemudian faqra'u in sami'tum, silahkan kalian baca kalau kalian mau, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun, tidak ada satupun yang tahu tentang apa yang kami rahasiakan dari nikmat-nikmat tersebut. Warawa Muslim min iddati turuq, dan Imam Muslim meriwayatkan dari berbagai jalur sanad dari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ikhwah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dari Abu Hurairah dengan Imam Muslim ini kan ada sanadnya, dari Imam Muslim sampai ke Abu Hurairah. Imam Muslim ini memiliki banyak sanad, ya, banyak jalur sanad yang semuanya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wajah fi ba'di turuqih, di dalam beberapa jalur sanadnya disebutkan dalam matan, a'dattu li'ibadiyas salihin, kusiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, mala ainun ra'at, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tak juga pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbil bashar dhakhran, dan juga tidak pernah terbetik dalam hati manusia dhakhran, sebagai persiapan yang akan Allah siapkan untuk penduduk surga. Kemudian balhuma atla'akumullah alaih, dan apa yang Allah beritahukan kepada kita itu tinggalkan aja. Artinya Allah kan menyebutkan adanya kurma, adanya anggur, adanya delima. Tentu ketika kita mendengar delima, apa yang kita lihat, apa yang pernah kita lihat. Jadi adapun info yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang terbetik dalam hati kalian itu tinggalkan. Itu. Di surga apa ada delima? Ada, delima ada. Tetap ada delima, ada anggur, ada kurma. Demikian ada istana, ada. Tapi yang terbayang oleh kalian itu tinggalkan. Tidak seperti itu. Ya. Tidak seperti itu. Tidak seperti yang kalian bayangkan. Summa qara'a, kemudian Abu Hurairah membaca, fala ta'lamu nafsum, summa qara'a, kemudian beliau membaca,
Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Wa rawahu Muslim an Sahal bin Sa'd As-Sa'idi, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, syahidtu min Rasulillah SAW majlisan wasafa fihil jannata hatta intaha. Aku pernah duduk di majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau pada saat itu sedang menceritakan bagaimana surga dari awal sampai akhir. Bayangkan jadi beruntung sekali nih ya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi pada waktu itu pas hadir saat itu Rasulullah menceritakan tentang surga, karakteristik surga dari awal sampai akhir. Hatta intaha, sampai selesai. Kata beliau, summa qala sallallahu alaihi wasallam fi akhir hadithih. Kemudian pembahasan beliau pada waktu itu, pembahasan beliau tentang surga dari A sampai Z, itulah bahasa kita ya. Pembahasan beliau tentang surga dari A sampai Z itu diakhiri dengan sabda beliau, ya, sabda beliau, fiha, di surga tersebut, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar, yaitu yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah juga terbetik dalam hati seseorang. Jadi ketika Rasulullah menceritakan tentang surga, bangunannya, bidadarinya, buah-buahannya, apalagi fasilitas-fasilitas yang Allah siapkan untuk penduduk surga, tentu para sahabat ketika mendengar itu, mereka membayangkan apa yang mereka ketahui. Demikian ya, mereka membayangkan apa yang mereka ketahui. Ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang istana, ya, mereka membayangkan istana yang megah yang pernah mereka ketahui. Minimal itu apa pembandingnya. Kemudian dibandingkan dengan lebih mewah. Demikian Makanya ada sebuah buku yang menyebutkan bahwasanya kalau dulu Fir'aun untuk mendapatkan ruangan yang dingin, dia harus dikipas-kipas kan? Dikipas-kipas. Demikian Untuk orang sekarang, untuk mendapatkan ruangan yang dingin, dia bisa lebih dingin dibandingkan yang dirasakan oleh Fir'aun. Dulu nggak ada AC. Jangan-jangan dulu yang dianggap megah, sekarang udah nggak megah lagi, ya, udah nggak dianggap megah. Makanya kalau kita balik ke belakang, misalnya 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, seorang kalau pakai telepon, pakai telepon yang ada wayarnya itu nyambung, ya, itu wah sudah mewah. Nah, sekarang kalau orang pakai itu tidak mewah lagi. Di awal-awal adanya jawal, adanya handphone, ya, handphone awalnya besar, itu mungkin seperti tempat tisu kita nih. Itu sudah hebat, Masya Allah. Ya, besar, halo, begitu, megangnya juga, halo. Demikian. Sekarang kalau ada yang punya HP seperti itu, tertawakan orang. Yang dulunya hebat, sekarang nggak hebat lagi. Itulah dunia, Itulah dunia. Makanya ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang surga begini begitu dari A sampai Z, Rasulullah tutup pembahasan itu dengan itu semua tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terbetik dalam hati. Tutup. Demikian kemudian summa qara'a hadhil ayah, kemudian beliau membaca ayat ini, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji', samping mereka, rusuk mereka itu jauh dari tempat tidur, artinya mereka terbangun pada malam hari. Yad'una rabbahum, mereka berdoa minta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, khaufan wa tama'a, mereka meminta dengan rasa takut dan rasa harap yang sangat bersangatan. Takut kepada Allah tapi berharap karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa yang telah kami anugerahkan kepada mereka infakkan. Kemudian fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dirahasiakan dari nikmat-nikmat yang Allah rahasiakan, ya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas orang-orang yang beramal. Itulah rahimanallah wa iyyakum, dasar dari
dasar dasar pemikiran seorang yang berbicara tentang surga. Ya, nanti akan ada pembicaraan masalah pintu surga, akan dibahas masalah apa ikhwah, tingkatan-tingkatan surga, dibahas tentang masalah surga yang paling tinggi dan yang paling rendah. Kemudian banyak hal yang dibahas. Tapi itu semua diawali dengan ini. Ya, yaitu itu semua fasilitasnya, semua penduduknya dengan kemewahan yang sangat luar biasa, nikmat yang sangat luar biasa, itu semua diawali dengan apa, ikhwah? Itu jangan kalian bandingkan dengan apa yang kalian rasakan dan yang kalian pikirkan. Enggak, itu tak seberapa. Makanya di awal pembahasan tentang masalah karakteristik surga, kaidah dasarnya surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan juga tak pernah terbetik dalam hati. Jadi ketika kita bicara masalah pintu, ya udah ingat pintunya nggak sama dengan pintu kita, udah kira-kira. Ketika kita bicara masalah derajat-derajat, tingkatan-tingkatan, jangan kita memikir seperti tingkatan-tingkatan kita. Dan semuanya berlaku seperti kaidah seperti itu, ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Baik, saya kira itu saja terkait dengan pembicaraan karakteristik surga. Wallahu alam bissawab. Naam. Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu atas penyampaian materi yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya, bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan pada kesempatan pagi hari ini, Anda dapat bertanya melalui telepon di 0218236543 atau melalui chat WhatsApp di 0819896543. Pertanyaan pertama kita akan terlebih dahulu dari layanan telepon. Halo. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Ismail di Bone, Sulawesi Selatan. Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Saya sering merasa was-was karena di satu sisi semua manusia pasti akan masuk surga kecuali orang yang melakukan kesyirikan, di mana Allah tidak akan mengampuni seluruh dosa-dosanya dan otomatis pasti tidak akan memasukkan dirinya ke dalam surga. Tapi di sisi lain, saya pula mendengar bahwa orang sombong itu tidak akan masuk surga. Ini dari hadis yang disampaikan oleh Ustadz siapa ya? Apa saya lupa. Tapi katanya hadis ini mengatakan sesungguhnya orang yang memiliki kesombongan sebesar biji zarah itu tidak akan mencium bau surga. Yang selanjutnya, orang yang atayus atau orang yang tidak cemburu melihat anak istrinya jalan sama orang lain tidak akan mencium bau surga. Nah, pertanyaan saya, ini apakah orang sombong dan orang atayus ini berarti tidak akan masuk surga dong? Atau ini adalah memiliki makna lain? Sekian, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwah azallahu wa iyyakum. Ada beberapa ilustrasi yang disebutkan dalam baik Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih tegas lagi daripada yang Bapak yang di Bone sebutkan tadi, yaitu lebih tegas dari itu semua, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu man qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannama khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka kekal. Itu sebutan kekal. Sementara konsep ahli sunnah wal jamaah, yang kekal di neraka itu hanyalah orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. Bahkan orang yang berbuat kesyirikan dan dia belum tobat ketika dia meninggal, Allah tak akan ampuni dosanya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, tapi masih mengampuni dosa selain dosa syirik bagi siapa saja yang dia kehendaki. Orang-orang yang tidak mati dalam kesyirikan dan dalam kekufuran, dia
kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan digoreng dulu di neraka. Hingga akhirnya dia akan Allah angkat dari neraka ke surga, seperti yang pernah kita bahas tentang orang-orang yang disebut oleh penduduk surga dengan nama Al-Jahannamiyun. Mereka nanti akan dimandikan oleh penduduk surga dengan air di sungai Haya, dan mereka akan menjadi putih, ikhwah. Itu ikhwah. Jadi adapun membunuh dengan sengaja, kecuali kalau tidak menghalalkan yang haram, maka dia masih sebagai seorang muslim. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khalidan fiha? Dia kekal di dalamnya. Ikhwah, itu satu. Ada lagi yang ada sebuah hadis yang menyebutkan barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka di hari kiamat dia akan diazab dengan besi itu terus selamanya. Apakah orang bunuh diri itu kafir yang tidak akan masuk surga? Ikhwah, perhatikan. Dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok orang mukmin saling bertempur, fa aslihu bainahuma, maka damaikan mereka berdua. Perhatikan, dua kelompok mukmin. Allah menyebutkan dua kelompok mukmin yang bertempur. Bukan dua kelompok kafir. Ikhwah, bertempur itu apa yang mereka lakukan? Apakah sekedar laga-laga pedang? Ataukah maksudnya membunuh? Yang namanya perang maksudnya membunuh. Demikian ikhwah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan wa in ta'ifatani minal mu'minin. Apabila dua kelompok orang mukmin iqtatalu, saling bertempur. Tidak dikatakan dua kelompok kafir. Oleh karena itu, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, selama orang itu bukan matinya tidak dalam keadaan kafir dan tidak dalam keadaan musyrik, ya, maka orang tersebut pasti akan masuk ke surga. Baik dalam jangka waktu dekat maupun dalam jangka waktu lama, dia pasti akan dimasukkan ke surga. Mengqala la ilaha illallah dakhal jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Hanya kalimat-kalimat hadis-hadis yang seperti yang disebutkan Bapak tadi itu, seperti dayus tidak akan mencium bau surga, seperti wanita yang minta cerai tanpa alasan yang syar'i, ayu mamra'atin sa'alat min zawjiha talaq min ghairi ba'sin lam yarih rihatal jannah. Wanita mana saja yang minta cerai dari suaminya dengan tanpa alasan yang syar'i, maka tidak akan mencium bau surga. Demikian ikhwah. Demikian juga mangqatala dhimmiyan lam yarih rihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang berada dalam pengaman pemerintah, maka tak akan mencium bau surga. Satu hadis lagi menyebutkan mangqatalal mu'ahad, yang membunuh orang kafir yang sudah ada perjanjian damai, dan seterusnya. Kalimat-kalimat ini ikhwah azallahu iyyakum, seperti Ibnu Abbas mentafsirkan tentang membunuh orang mukmin yang sengaja itu kekal, menunjukkan apa kata beliau? Menunjukkan saking lamanya dia di neraka kalau tak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Membunuh itu tidak musyrik. Ya, tidak musyrik. Makanya insya adzabahu wa insya ghafara lahu. Kalau Allah mau Allah azab, Allah siksa. Kalau Allah mau, Allah akan ampuni. Demikian ikhwah, ya. Itu tahta masyiatillah, itu berada dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata Allah tak ampuni, berarti dia harus masuk ke dalam neraka, maka dia akan diazab cukup lama. Dikarenakan saking lamanya dia di neraka, sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia itu kekal di dalam neraka, diazab. Padahal para ulama sepakat membunuh itu dengan sengaja tidak sampai jatuh kepada kekufuran. Itu yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Sama dengan tidak mencium bau surga, menunjukkan surga itu jauh dari dia. Demikian ikhwah, surga itu jauh dari dia. Bisa juga ada yang menafsirkan tidak mencium bau surga, tidak mencium bau surga di awalnya. Di saat orang-orang masuk surga, di awal-awal mereka masuk surga, ini enggak, ini jauh dari surga. Sehingga dia enggak mencium bau surga. Kapan masuk surganya? Nanti. Kalau dia sudah diadab dulu. Demikian ikhwah. Jadi itulah beberapa tafsir
tentang masalah yang disebutkan Bapak yang dari Bone tadi sebelum ini. Demikian ikhwah, semoga bermanfaat. Nah. Syukran jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz, semoga bermanfaat bagi penanya. Pertanyaan selanjutnya akan kita bacakan dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz, dari hamba Allah di Jambi, izin bertanya, bagaimana cara mengembalikan hak orang yang pernah kita curi berupa uang yang nominalnya lupa atau tidak tahu? Bisakah kita minta maaf ke anaknya dan kehalalan dari anaknya jika orang tuanya telah wafat? Syukran jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Ikhwanillah wa iyyakum. Seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana urusan dengan manusia itu lebih sulit, ikhwah. Kalau kita punya urusan dengan Allah, kesalahan dengan Allah, kita tobat nasuha, sebanyak apapun yang kita lakukan, sezalim apapun yang pernah kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala seperti melakukan kesyirikan, tapi sebelum kita meninggal dunia kita tobat, Allah ampunkan semua dan Allah nggak peduli. Sebanyak apapun, walaupun dosanya sampai setinggi langit, Allah akan ampuni dosanya. Tapi urusan dengan manusia ini sulit. Ya, makanya hati-hati bermuamalah dengan manusia. Dia punya hak untuk tidak mengampuni. Hanya ketika Rasulullah SAW mengatakan, hal tadruna mal mufsidu fi ummati, tahu nggak kalian apa yang dikatakan orang yang bangkrut dari kalangan umatku? Para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Yang dikatakan orang bangkrut itu yang nggak ada lagi harta bendanya, habis ludes. Kata Rasulullah, al-muflisu fi ummati may ya'ti yaumal qiyamati bis salati was sadaqati was siyam, yang datang nanti di hari kiamat datang membawa pahala salat, sedekah dan puasa, tapi sayangnya dia telah berbuat zalim. Walakin qad syatama hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza, pernah makan uang orang ini, pernah ngambil harta orang ini, pernah mencela orang ini, pernah menumpahkan darah orang ini, sebutkan beberapa ikhwah. Sehingga fayu'ti hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, sehingga dia dibayarlah dengan kebaikan ini dengan kebaikannya, sampai wa in faniyat ka hasanatuhu, kalau sudah habis kebaikannya padahal kezalimannya masih banyak yang harus dibayar, maka diambillah keburukan orang yang dia zalimi ditimpakan kepada dia dan dia pun akhirnya dicampakkan ke api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu urusan masalah dengan manusia, ikhwah. Hati-hati. Hati-hati. Sekali lagi, ikhwah, hati-hati dengan urusan manusia. Karena sulit. Sulit penyelesaiannya. Kalau nggak selesai dunia, sampai akhirat nanti selesai. Harus selesaikan sampai dengan akhirat dengan membayar, dengan menebus dengan kebaikan. Tapi sekarang masalahnya adalah pernah punya hutang tadi ya. Hutang, ngambil hak orang lain, ngambil hak orang lain, kemudian belum diberikan, dipulangkan, kemudian dia taubat, itu gimana caranya, ikhwah? Apalagi yang orangnya tersebut sudah meninggal dunia atau sudah nggak ketemu, kalaupun dia masih ada nggak tahu di mana rimbanya, apa udah meninggal juga kita nggak tahu. Jadi bagaimana? Tapi kita tahu ahli warisnya, maka ikhwah rahimallahu wa iyyakum, kita berikan harta tersebut kepada ahli warisnya. Ya. Kita berikan harta tersebut kepada ahli warisnya. Dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwah, Allah tahu bahwasanya ini orang taubat apa tidak. Allah paling tahu tentang hati kita, kesungguhan kita untuk taubat. Dengan mengembalikan uang tersebut kepada ahli warisnya, insya Allah itu merupakan salah satu cara. Tapi ingat, tetap taubat, bukan sekedar kembalikan, karena Anda sudah menzalimi dia, mengambil harta dia butuh pada waktu itu, apalagi kalau dia sudah sempat meninggal, tidak bisa merasakan uang yang telah Anda ambil, atau Anda hutang yang nggak dibayar-bayar. Dari satu sisi semua kezaliman belum terbayar, tapi kita harus menyelesaikan masalah ini. Kita harus menyelesaikan masalah ini. Dan tidak ada cara lain selain pertama taubat nasuha pada Allah, mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menyesal yang luar biasa. Kemudian pulangkan hartanya ke ahli waris. Dan doakan kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang yang telah kita ambil hartanya. Karena waktu itu kita khilaf, kita berdosa. Semoga Allah mengampuni dia dan mengampuni kita juga. Demikian ikhwah azallahu wa iyyakum. Naam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi penanya.
karena keterbatasan waktu, kami persilakan untuk Ustadz mungkin ada penutup untuk kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Silakan Ustadz. Ikhwan azanallahu wa iyyakum, terkait dengan masalah karakteristik surga atau sifat-sifat surga, ketika kita membicarakannya berarti kita sedang membicarakan ilmu gaib. Kaidahnya sama seperti kita bicara masalah alam barzakh yang telah kita bahas panjang lebar, perjalanan setelah kematian, kemudian kita bahas sudah kebangkitan manusia sampai padang mahsyar, kemudian sekarang dan ada sudah selesaikan masalah neraka, kemudian kita membahas masalah surga. Itu semua masalah gaib dan belum terjadi. Jadi kita dalam membahas masalah ini harus ada dasarnya, baik dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika kita membahas masalah nikmat surga, maka senikmat-nikmat yang kita bayangkan maka bukan seperti itu surga. Semegah-megah yang kita bayangkan maka tidak seperti itu surga. Surga masih terlalu jauh dari apa yang kita bayangkan. Surga masih terlalu jauh dari apa yang terlintas dalam benak kita. Demikian konsepnya ikhwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di dalam surganya kelak. Demikian, qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik atas penyampaian ilmu dan nasihat-nasihat yang diberikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan untuk Ustadz beserta keluarga. Dan kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda pada kesempatan pagi hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.